Halo adik-adik kelas Pratama, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah dan berkati Lause yang akan mengajar. Berkati waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di zamannya Tuhan Yesus tuh suka pakai contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti benih. Tahu benih? Nah, perumpamaan ini Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan firman Tuhan. Kalian ingat gak sama perumpamaannya? Kita nonton yuk videonya, Lause dapat videonya dari YouTube. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Adik-adik, ingat kan sama perumpamaan yang barusan kita nonton? Benih itu menggambarkan firman Tuhan, dan 4 jenis tanah itu menggambarkan 4 jenis hati manusia. Ketika ditaburin firman Tuhan, ada 3 jenis yang tidak berakar, tetapi ada 1 jenis tanah yang subur. Ketika ditanamin firman Tuhan, dia berakar, dia mengerti, bahkan dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Semoga hati kita jadi tanah yang subur ya ketika dengerin firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan sama murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan para murid itu mulai menggambarkan firman Tuhan, menaburkan benih firman Tuhan pada orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Dan ternyata Roh Kudus menolong mereka dan membuat mereka bisa membawa jiwa-jiwa yang banyak untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
Situasi ini sangat berbahaya, sehingga orang Kristen mulai pergi dari Yerusalem, kecuali para rasul. Allah membuat mereka pergi meninggalkan Yerusalem, pergi ke Samaria, pergi ke Yudea, supaya mereka bisa memberitakan firman Tuhan ke sana. Dan Roh Kudus menyertai perjalanan mereka dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus adalah seorang rasul yang sudah lama meninggalkan Yerusalem untuk memberitakan firman ke Samaria. Tuhan mempertemukan dia dengan orang-orang yang belum percaya sehingga dia berpunya kesempatan untuk mengabarkan firman Tuhan pada mereka. Kira-kira Filipus kaget nggak ya ketika Tuhan suruh dia memberitakan Injil ke Samaria? Orang Samaria kan nggak berhubungan baik sama orang Yahudi. Tapi ternyata adik-adik, dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu menceritakan kalau orang yang dengerin firman Tuhan, mereka bahkan menyerahkan diri mereka untuk percaya pada Tuhan Yesus, bahkan sampai dibaptis loh adik-adik. Waktu Filipus ada di Samaria, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan berbicara pada Filipus. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza. Ketika disuruh oleh malaikat, Filipus pun taat. Dia dalam perjalanannya bertemu dengan seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Sekali lagi, Roh Kudus membawa Filipus kepada orang yang sangat berbeda dengan dia. Orang ini bukan orang Yahudi, tetapi orang Ethiopia di Afrika, yaitu tempat yang jauh dari asalnya Filipus. Ternyata sida-sida Ethiopia ini dalam perjalanan pulang setelah beribadah di Yerusalem, dia sedang duduk di keretanya dan membaca kitab Yesaya. Yuk adik-adik kita buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah Tuan tentang apa yang Tuan baca itu? Kemudian sida-sida itu berkata, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Mari, datang dan duduk bersamaku. Siapa tahu kamu bisa menjelaskannya kepadaku. Ternyata adik-adik, sida-sida Ethiopia itu tidak mengerti apa yang dia baca. Dia bertanya kepada Filipus, siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri dia berkata, atau dia berkata tentang orang lain? Filipus kemudian menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia itu bahwa Nabi Yesaya lah yang menulis bagian firman Tuhan yang dia baca. Dan Yesaya sama sekali tidak menceritakan tentang dirinya sendiri. Yesaya menceritakan tentang anak domba yang dimaksud dalam tulisan itu adalah Yesus, anak Allah, yaitu juru selamat yang dijanjikan. Yesus tidak berbuat kesalahan apapun, tetapi dia memberikan dirinya untuk berkorban di atas kayu salib. Dia mati menggantikan hukuman bagi orang berdosa. Dia menumpahkan darahnya untuk membasuh dosa-dosa seluruh umat manusia. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati setiap manusia yang percaya kepadanya. Filipus menggunakan firman itu untuk mengajar tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Kemudian sida-sida itu berkata, lihat, di situ ada air. Apa halangannya untuk aku dibaptis? Aku percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosaku dan aku mau percaya dan taat kepadanya. Berhentikan keretanya. Akhirnya Filipus dan sida-sida Ethiopia itu masuk ke dalam air. Filipus membaptiskan orang yang baru percaya itu dan
Pada saat mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Kudus membawa Filipus pergi. Sida-sida dari Ethiopia itu dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dan sekarang ia menjadi bagian dari gereja Allah yang bertumbuh. Ketika dia kembali ke Afrika, dia menceritakan kabar sukacita tentang keselamatan ini pada semua orang. Roh Kudus juga memampukan dia untuk melakukannya. Sementara itu, Roh Kudus membawa Filipus ke kota-kota di sepanjang jalan dari Yudea dan Samaria. Di sana ia memberitakan benih-benih firman Tuhan seperti yang telah direncanakan oleh Allah. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan mempertemukan Filipus dengan dua jenis orang yang berbeda dengan dia. Yang pertama orang Samaria, yang kedua sida-sida Ethiopia. Ternyata Allah sudah memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Allah sudah mempersiapkan hati mereka yang sudah dipanggil untuk menerima firman Tuhan. Dan Allah juga memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk berbagi kabar baik tentang Yesus dan menanam benih Injil ke mereka. Adik-adik, yuk kita belajar jadi penabur Injil. Kita berdoa supaya Roh Kudus mempertemukan kita dengan orang-orang yang sungguh membutuhkan Injil. Barangkali orang tersebut adalah orang yang berbeda sama sekali dengan kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk menceritakan firman Tuhan pada mereka sehingga mereka boleh seperti sida-sida Ethiopia atau orang Samaria yang mendengarkan firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Oke deh, kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita selesai. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami keberanian ketika kami harus bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Injil sehingga kami berani untuk memberitakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.